Halo semuanya, selamat pagi. Ya, ketemu lagi di channelnya Kak Agus. Nah, kita hari ini akan membahas tentang zaman Islam. Zaman Islam merupakan periodisasi dari zaman Indonesia. Nah, kita harus tahu ya, bagaimana sejarah Indonesia itu juga terlepas dari bagaimana Indonesia pada zaman Islam. Setelah masa Hindu-Buddha, maka nanti kemudian kita bergeser, ya, terjadi perubahan dalam periodisasi sejarah Indonesia di mana akan menjadi sejarah Islam. Ya, kita saksikan secara bersama-sama terkait dengan bagaimana Indonesia pada zaman Islam. Nah, tentunya di sini akan kita lihat ya terkait dengan kebudayaannya, kemudian terkait dengan bagaimana pengaruhnya di dalamnya. Oh iya, sebelum kita masuk ke dalam hal-hal terkait dengan pengaruh kebudayaan dan bagaimana jalannya mereka masuk, kita harus lihat bukti ya. Berkata ketika seorang yang mengatakan, oh ini loh zamannya itu, tapi nggak ada bukti. Nah itu mungkin akan menjadi isu belaka. Maka dari itu ya kita lihat terlebih dahulu bagaimana bukti masuknya Islam ke Indonesia. Nah yang pertama itu dimulai daripada berita dari Tiongkok ya, dari Cina, Jepang, kemudian berita dari Jepang. Lalu ada makam batu nisan ya, Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik. Berangkat tahun 475 Masehi. Oh maaf, 475 Hijriah. Bedakan mana tahun Hijriah, mana tahun Masehi. Nah, lalu kemudian kita lihat berikutnya itu, nah berita dari Marco Polo dari Venesia, Italia. Tentunya ya ini sumber-sumber yang berasal dari luar. Ada 3 sumber dari luar atau ekstern, yaitu yang pertama berita Cina, berita Jepang, dan berita Marco Polo atau Venesia, Italia. Lalu berikutnya ada makam Sultan Malik Al-Saleh yang meninggal tahun 676 Hijriah atau 1297 Hijriah. Nah, akan muncul perdebatan tahun berapa ya, tahun berapa buktinya Islam itu masuk ke Indonesia. Nah, nanti akan muncul perdebatan tahun berapa yang menjadi acuan ya Islam masuk ke Indonesia. Lalu ada berita Mahuan. Nah, nanti kita lihat bagaimana berita Mahuan ini. Lalu komplek makam Terlaya di Trawulan, Mojokerto, dan yang lainnya. Oke, ini ada berita dari Tiongkok ya, terkait dengan dari Dinas Tentang menyatakan bahwa orang Tasik ya namanya lain daripada orang Islam, Arab dari Persia. Jadi ini fokusnya ini mengarah kepada orang Arab yang mau menyerang kerajaan Po pada masa tentara Ratu Sima, dan misalnya karena kerajaan Po ini masih sangat kuat. Lalu berita dari Jepang ya dari tahun 749 Masehi ya, bagaimana yang menjelaskan terkait dengan bahwa di Kanton terdapat kapal Osiko ya, Osiko yo. Istilah Pose ditafsirkan sebagai orang Melayu, sedangkan Tasi ditafsirkan sebagai orang Arab. Masih bentuk penafsiran, jadi masih ada dilakukan dan masih butuh kajian untuk bagaimana terkait dengan hasilnya ya. Bahkan banyak ahli menduga bahwa pada abad ke-7, 8, dan 10 merupakan terdapat perkumpulan orang-orang. Nah, ada pun juga nisan Fatimah binti Maimun tahun 1082 Masehi. Ini menarik untuk kita bahas karena apa? Ya, tulisan yang ada di dalamnya itu berangka Gujarat, bukan lagi tulisan bahasa Sanskerta. Sudah mengarah kepada tulisan yang Gujarat ya. Kita ketahui bagaimana perubahan budaya di wilayah India juga ya. Masyarakat Gujarat itu banyak memeluk agama Islam. Itu dia. Berikutnya kita lihat ya, kalau kita ketahui bahwa di sini ada masa kerajaan Kediri ya. Mungkin saja ini merupakan keturunan dinasti Isyana pada masa Hindu ya. Lalu berdiri kerajaan Singasari. Nah, Islam sudah menyebar di wilayah pesisir di luas bagian wilayah Jawa Timur. Luar biasa bagaimana perkembangan Islam di sana.
Nah ini dia berita dari Marco Polo, ini dari Venesia Italia. Marco Polo mendapat tugas dari dan Kaisar Cina untuk mengantar putrinya yang dipersembahkan kepada Kaisar Romawi. Dalam perjalanan menuju Romawi 1292 dan perjalanan pulang kembali ke Cina, ia singgah di Sumatera bagian utara. Oke, ini dia bagaimana perjalanan Marco Polo. Cukup berani ya. Walaupun demikian, banyak juga wilayah yang belum menganut Islam dan terdapat banyak juga wilayah yang sudah menganut agama Islam. Oke, guys, ada yang mau tanya guys? Kalau belum ada yang mau tanya, boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Silakan. Nah, berikutnya kita lihat makam Sultan Malik Al-Saleh. Siapa ini Sultan Malik Al-Saleh? Sudah pasti mengarah kepada Sultan yang terbesar, yang pertama sekali, kerajaan pertama sekali, kerajaan Islam atau Kesultanan Islam di Indonesia, yaitu Samudra Pasai. Berarti mengarah kepada pembuka jalur masuknya Islam ke Indonesia, yaitu yang ada di Aceh. Wah, sudah mengarah ke pantai utara Sumatera. Jadi India terkait dengan makam tersebut ya, tersebut sudah juga bang bertuliskan tulisan jarak. Ada berita Mahwan. Mahwan ini merupakan seorang penulis yang mengikuti perjalanan Chengpo Sampokong. Kita main tidak asing ya, bagaimana orang Tiongkok yang masuk ke wilayah Indonesia. Oke. Berikutnya komplek makam terlayak yang berada di wilayah Majapahit abad ke-13. Sudah ada masyarakat beragama Islam sedikit di sana, namun cukup besar karena nanti terkait dengan kelompok-kelompok Islam ini sudah bergerak, sudah mulai menunjukkan eksistensinya. Belum terlalu besar karena pada saat itu kerajaan Majapahit masih agama Hindu. Terbukti dari makam-makam yang ada di kerajaan Majapahit. Oke guys, demikian dulu untuk pertemuan kita hari ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita. Ingat jangan lupa like dan subscribe agar ya kita bisa belajar bersama-sama terkait dengan materi pelajaran sejarah. Terima kasih. Saya Kak Kasam. Sampai jumpa di sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih semuanya.